Sebenarnya penyebab kematian 6 itu karena sakit. Sekali lagi, karena sakit. Kementerian Kesehatan pada Rabu 29 Juli 2026 akhirnya merilis hasil evaluasi dan investigasi kematian 6 dokter magang. Kemenkes menyatakan mayoritas dokter meninggal akibat penyakit yang diderita. Namun satu kasus disebut berkaitan dengan beban kerja berlebih atau overtime. Lantas bagaimana langkah Kemenkes memperkuat pemeriksaan kesehatan fisik dan screening kesehatan jiwa bagi dokter magang? Dan mengapa muncul desakan perbaikan sistem secara menyeluruh? Kita bahas. Hampir sebagian besar dari 6 memang ada satu terkait dengan proses tata kelola ya. Ada satu yang memang ditemukan adanya overtime ya, artinya lebih dari 40 jam. Tapi yang lainnya tidak ada pada proses penyelenggaraan intensif. Maksudnya tata kelolanya sebenarnya sesuai dengan apa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 dokter magang dilaporkan meninggal dalam 6 bulan terakhir adalah Dr. Siti Zahra Makfira yang bertugas di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak, Jawa Barat, Dr. Kartika Ayu Permatasari yang bertugas di Rumah Sakit Bina Bakti Husada, Rembang, dan Dr. Edgar Bezalil Hartanto yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara, Denpasar. 3 dokter lainnya ialah Dr. Andito Muhammad Wibisono yang bertugas di RSUD Pagelaran Cianjur, Dr. Mita Aprilia Azmi yang bertugas di RSUD Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal, serta Dr. Muhammad Zulfikar Drakel yang bertugas di RSUD Sukadana, Lampung Timur. Selain memaparkan hasil investigasi, Kementerian Kesehatan akan memperkuat pemeriksaan kesehatan bagi dokter internship melalui medical check-up, screening kesehatan jiwa, serta pemeriksaan bebas narkoba, HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual. Hasil dan tes wajib diserahkan sebelum program dimulai. Lalu kondisi kesehatan peserta akan dievaluasi secara berkala melalui program cek kesehatan gratis. Bagi 10.564 peserta magang yang sedang bertugas, screening kesehatan menyeluruh akan dilakukan pada 30 Juli hingga 14 Agustus 2026, meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan fisik, laboratorium lengkap, dan ronsen toraks. Selama pemeriksaan, seluruh peserta dibebas tugaskan. Kemenkes juga membenahi tata kelola program magang dokter melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 594 tahun 2026. Perbaikannya meliputi pembatasan jam kerja maksimal 40 jam per minggu, pemberian izin sakit tanpa batas sesuai rekomendasi dokter, penyediaan kanal pengaduan bagi peserta dan orang tua, peningkatan kuota peserta lokal di wahana internship dari 60% menjadi 95%, serta pemberian dispensasi bagi peserta yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan peserta yang sedang hamil. Meski Kemenkes sudah memperbaiki di sana-sini, namun desakan perbaikan sistem menyeluruh disuarakan Ikatan Dokter Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar IDI Slamet Budiarto menilai program dokter internship memerlukan pembenahan menyeluruh. Menurutnya perbaikan melalui keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman penyelenggaraan internship dokter dan dokter gigi saja belum cukup. PBID mengusulkan masa magang dipersingkat dari 1 tahun menjadi 6 bulan. Pengawasan program melibatkan organisasi profesi seperti PBID, serta peningkatan insentif bagi dokter magang. Sahabat Kompas, cukup sudah kasus dokter magang kehilangan nyawa. Kini yang dinanti publik bukan hanya hasil evaluasi, tetapi juga perubahan nyata agar program magang benar-benar menjadi ruang belajar yang aman, sehat, dan manusiawi bagi para dokter magang kita.